Nah, pemirsa, untuk mengatasi kejenuhan anak selama belajar di rumah pada masa pandemi ini, PAUD Institute menginisiasi mobil pintar on pandemi yang nantinya berkeliling untuk memberikan layanan belajar gratis untuk anak-anak serta konseling bagi orang tua. Sistem pembelajaran ini dimaksudkan agar anak-anak memiliki kegiatan yang bersifat edukatif namun tetap bisa sambil bermain. Disediakan pula boneka sebagai alat peraga media pembelajaran serta berbagai video edukasi dan juga lagu anak-anak yang diperdengarkan. Anak-anak juga tetap bisa melakukan sosialisasi namun tentu saja tetap memperhatikan protokol kesehatan. Bagi anak-anak yang ingin belajar dan juga bermain melalui mobil pintar ini memang diwajibkan mematuhi peraturan. Di antaranya harus mencuci tangan dan juga menggunakan masker dengan benar. Ada kurang lebih 400 buku yang disediakan di dalam mobil pintar ini, mulai dari buku untuk kategori usia PAUD hingga jenjang SMA. Selain menyediakan fasilitas belajar bagi para orang tua, mobil pintar ini juga menyediakan fasilitas parenting dan layanan konseling yang akan dibimbing oleh para pendamping mobil pintar. Konseling tersebut mengenai bagaimana cara berkomunikasi dengan anak agar merasa nyaman serta dapat memotivasi dikala sang anak merasa jenuh belajar di rumah. Mobil pintar ini merupakan salah satu dari belasan mobil pintar yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia yang merupakan bantuan dari PAUD Institute pada tahun 2017. Sebagai pusat untuk daring, kita akan memberikan fasilitas WiFi gratis. Jadi dalam mobil pintar ini kita akan share kepada anak-anak yang mau belajar, mau ujian, apalagi saat ini sedang ujian. Sehingga harapan kami bisa membantu program pemerintah, membantu pembelajaran, membuat anak tidak jenuh. Untuk mengetahui seberapa besar sebetulnya dampak PSBB pandemi ini terhadap anak-anak hingga orang tua, bagaimana PSBB dan juga sekolah daring mengharuskan orang tua untuk lebih kreatif dan sabar dalam mengajari anak. Sudah bergabung di Studio Metro TV melalui sambungan Zoom dan juga Skype, ada Koordinator Mobil Pintar on Pandemi, Danang Sasongko, dan Psikolog Anak dan juga Remaja, Vera Itabilana Hadiwijoyo. Kita akan ke Mas Danang terlebih dahulu. Selamat pagi, Mas Danang, Mbak Vera, apa kabar? Pagi, Mbak Widya. Alhamdulillah semuanya pada sehat-sehat ya. Saya boleh ke Pak Danang dulu ya, Mbak Vera. Pak Danang, jadi ini mobil pintar ini sudah ada berapa unit dan tersebar di provinsi mana saja? Ya, terima kasih Mbak Wida. Jadi sudah ada 18 unit mobil pintar dan tersebar di 17 provinsi yang ada di Indonesia, gitu Mbak. Jadi di setiap provinsi itu ada satu, kecuali Jawa Barat memang karena jangkauannya cukup luas dan kepadatan penduduknya juga cukup banyak. Akhirnya di Jawa Barat itu khusus ada 2 mobil pintar gitu. Nah sementara ini memang ada di Sabang juga di Provinsi Aceh dan juga di Maroke di Provinsi Papua. Di bagian timur Indonesia ada di Maluku, ada di daerah Sulawesi Selatan, kemudian di NTB, kemudian di daerah Kalimantan juga ada di Kalimantan Tengah, kemudian Kalimantan Timur, kemudian juga kalau di Jawa di seluruh provinsi di Jawa sudah ada, Mbak, gitu. Oke, jadi intinya betul-betul dari Sabang sampai Merauke diusahakan begitu ya, merata semua anak-anak dan juga orang tua bisa menikmati fasilitas mobil pintar. Yang paling banyak diminta atau high demand di mobil pintar ini apa sih, Pak Danang, boleh diceritakan? Iya, kebanyakan apalagi di masa pandemi ini anak-anak kan belajar dari rumah nih Mbak ya. Banyak anak-anak tuh kadang jenuh, bosan gitu. Dia perlu ada aktivitas fisik dan juga aktivitas bersama dengan anak-anak lain ya. Tapi memang kita sangat memperhatikan tentang protokol kesehatan gitu. Jadi yang paling banyak diminati adalah buku-buku Mbak. Jadi buku-buku pengetahuan umum, buku-buku cerita, buku tentang karakter. Kemudian juga kita menyelenggarakan dongeng ya buat anak-anak. Karena di dalam buku pintar itu ya ada juga multimedia. Jadi nggak cuma buku, tapi ada tadi yang disebutkan boneka-boneka, ada alat permainan edukatif, dan juga ada multimedia, ada TV-nya, ada videonya gitu. Akhirnya anak-anak itu senang gitu. Jadi ada semangat. Sebelumnya kita melakukan senam dulu nih Mbak, supaya secara fisik mereka juga ceria gitu. Pegel ya, selama ini kan kita Zoom aja via handphone atau via laptop. Nah, mekanisme jamnya nih gimana nih Pak Danang? Yang satu misalnya satu mobil ditempatkan di mana? Di RPTRA kah atau seperti apa, bisa diceritakan? Iya, kalau di Jakarta memang kita kunjungan ke RPTRA. Tapi kalau di daerah-daerah itu juga ada misalnya undangan dari sekolah-sekolah atau dari komunitas belajar atau bahkan ke kampung-kampung gitu. Kalau dulu sebelum pandemi itu kita akan kunjungi anak-anak yang memang padat dan kemudian ada permintaan yang cukup banyak.
atau anak-anak yang memang senang untuk membaca tapi tidak ada fasilitasnya. Karena mereka kan harus pergi ke perpustakaan misalnya, kan agak sulit jangkauannya. Makanya mobil pintar ini tujuannya adalah untuk mendekatkan buku ini kepada anak-anak. Nah, kalau di zaman COVID ini, pandemi ini, kita juga menyiapkan WiFi, Mbak. Jadi WiFi itu kita siapkan kalau anak-anak sambil belajar, sambil membaca buku, orang tuanya kita libatkan untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu parenting. Karena sekarang banyak anak-anak yang mungkin orang tua yang stres gitu, Mbak ya. Maksudnya stres tuh Halo, dia saya banget kebingungan. itu. Curahan hati loh Pak Danang ya kan. Tuh, Mbak Vera sambil ketawa loh. Ya kan, jadi bukan hanya anak-anak saja yang stres, tapi orang tua. Pak Danang, yang mengawal mobil pintar ini dan juga mengarahkan adik-adik, memberikan ilmu parenting, itu siapa saja dan dari mana saja? Ya, jadi di setiap mobil pintar itu kita memang merekrut sebanyak 12 pendamping gitu. Latar belakangnya ada mahasiswa-mahasiswa, para relawan, juga ada beberapa psikolog-psikolog juga yang ikut terlibat gitu untuk bisa memberikan motivasi juga. Jadi ada pembekalan-pembekalan yang dilakukan. Jadi kita mengumumkan adanya mobil pintar, kemudian banyak sekali relawan-relawan yang ingin bergabung, kemudian kita buat tim 12 itu, dan setiap tim, setiap berangkat itu ada 3 orang dan digantian ya. Jadi ada pendongengnya, ya, ada juga yang memberikan parentingnya kepada orang tua. Termasuk juga tadi yang disampaikan, membekali orang tua supaya di rumah nggak kebingungan untuk mengajarkan anak-anaknya. Seperti itu sih, Mbak Ada Ida. yang curhat nggak sih Pak Danang? Pernah nggak ada orang tua datang gitu ke mobil pintar? Nah kayak gini nih, ini menjadi penyelamat gitu. Malah jadi cerita gimana Pak? Banyak banget misalnya, aduh ini Pak nih anak ini nih Pak, PR-nya nggak bisa dikerjain Pak, nih anak ini Pak, belajar susah banget, nggak mau baca. Nah akhirnya tapi anak-anak dengan belajar dengan mobil pintar itu tadi, mereka riang, gembira, senang. Karena memang mungkin cara pendekatannya ya Mbak ya, cara pendekatannya, terus memulai belajarnya tidak dengan dipaksa gitu. Nah kita juga coba melupakan tentang hal-hal yang sifatnya bidang akademis di sekolah, lebih kepada keceriaan, pengetahuan, karakter, kemudian juga menguatkan mereka, seperti itu sih. Mbak. Oke, jadi banyak banget yang curhat ibu-ibu. Nih, Pak Danang, mobil pintar ini rencananya akan ditambah berapa unit lagi? Karena tentunya sangat dibutuhkan dalam situasi pandemi seperti ini. Lalu bagaimanakah tentang relawan-relawan yang juga ingin bergabung membantu untuk keberlangsungan mobil pintar? Silahkan. Ya, ini juga pengadaan mobil pintar ini juga ada peran serta dari Askrindo, ya Peduli, dan kemudian juga ini insya Allah ke depannya akan melengkapi ke beberapa provinsi gitu. Nah, untuk perekrutannya itu adalah kita memberikan, biasanya Mbak itu mereka yang pada saat mobil pintar hadir mereka ingin bergabung gitu. Kemudian kita juga umumkan di media sosial, kemudian di jaringan guru. Kebanyakan juga guru-guru PAUD. Nah, guru-guru PAUD juga ingin melibatkan diri, kemudian mahasiswa psikologi, mahasiswa pendidikan juga ingin melibatkan diri. Karena memang ini sangat penting sekali, karena sekarang kan banyak keluarga, kenapa mereka pusing di sekolah? Karena mencoba memindahkan sekolah ke rumah. Jadi akhirnya seakan-akan di rumah ini adalah sekolah. Nah, ini yang kita coba edukasi kepada orang tua bahwa sekarang kita harus rubah total. Kurikulum kan dirubah. Sekarang di pembelajaran di rumah juga harus dirubah. Lebih kepada anak supaya gembira, bahagia, senang, sehingga imunitasnya meningkat, ya ceria. Akhirnya mereka juga bisa kebal atau tangguh terhadap virus COVID-19 ini, Mbak. Gitu. Itu yang Insya Allah, paling Mbak, mudah-mudahan diutamakan ya. setiap provinsi ada. Iya. Amin, Mudah-mudahan kita setiap doakan. provinsi nanti ada. Mohon dukungannya Metro TV. Ditunggu Pak Danang.